Suatu hari, di desa kecil sebuah negeri, ada seorang pemuda yang hidup sangat sederhana. Pemuda ini tinggal di gubuk yang beratapkan rumbai. Kalau angin bertiup kencang, orang di dalam gubuk itu akan kedinginan karena angin dengan mudah menembus bambu-bambu yang disusun sebagai tembok. Pemuda itu tinggal seorang diri karena orang tuanya sudah meninggal akibat musibah penyakit menular yang dulu pernah terjadi di desanya. Saking sederhananya, pemuda itu kerap dikasihani orang. Bahkan ia sudah dianggap layak untuk hidup meminta-minta. Namun, itu tak pernah dilakukannya. Setiap kali ada orang yang kasihan dengan kondisinya dan memberikan bantuan, ia selalu menolak dengan halus. Meskipun ada yang memaksa dan ia harus menerima, ia biasanya akan menawarkan tenaganya sebagai ganti pemberian tersebut. Sikap itulah yang membuat si pemuda ini meskipun miskin tapi sangat dihargai oleh penduduk desa yang ada di sana. Kebiasaan si pemuda untuk bekerja membantu apa saja dengan upah seadanya membuat ia jadi pemuda yang serba bisa. Apa saja bisa dikerjakan. Dengan pengalamannya membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan, ia jadi terampil melakukan apa saja. Suatu kali, ia mendengar pengumuman di kota, bahwa sang raja di istana sedang mencari ahli yang bisa membuat sistem pengairan sawah untuk membasahi lahan pertanian di kota yang sedang dilanda kekeringan. Hanya saja masalahnya, sumber air itu terletak jauh dari kota dan letaknya lebih rendah, sehingga untuk menarik air ke atas agar sampai di kota butuh teknisi yang mumpuni. Di hari itu banyak insinyur dan ahli teknik yang mencoba mengikuti sayembara itu. Tapi, kalaupun ada yang berhasil, debit airnya masih tidak cukup untuk membasahi seluruh lahan pertanian. Begitu juga si pemuda. Ia ikut mencoba peruntungannya. Dengan pengalamannya, ia berusaha memecahkan masalah itu. Tapi, berkali-kali ia pun gagal. Tapi, ia tak menyerah. Meski tidak berpendidikan tinggi, ia yakin, pengalamannya bisa membantu memecahkan masalah itu. Sayang, tekad itu malah membuatnya dilecehkan para teknisi yang jadi pesaingnya. Kami saja kesulitan, bagaimana mungkin kamu yang tidak berpendidikan mampu menyelesaikan masalah ini? Begitulah ucapan para teknisi itu ke pemuda tersebut. Si pemuda ini tak menggubris kalimat negatif itu. Hari demi hari, ia terus mencoba. Berbagai teknik yang ia pelajari dari kegagalan para teknisi yang lain, terus disempurnakannya. Coba lagi, gagal lagi. Ia pun makin dilecehkan dan dihujat berkali-kali. Tapi, ia terus mencoba. Beberapa karya dari teknisi yang nyaris berhasil, dipelajari dengan teliti dan dicobanya dengan metode lain. Siang malam, si pemuda ini mencoba menyambung pipa-pipa dengan pompa buatan yang dikreasikan dari hasil mencoba-coba. Saat para teknisi sudah mulai menyerah satu persatu, ia tetap mencoba. Akhirnya, dengan kejeliannya memperbaiki dan menyempurnakan alatnya, si pemuda berhasil mengalirkan air sungai itu ke lahan pertanian di kota. Tanah kering yang sudah terlihat retak-retak pun kembali tersentuh air segar sehingga kembali menghidupkan tanaman di lahan pertanian tersebut. Atas kegigihan dan keberhasilannya itu, si pemuda diangkat jadi pejabat di istana, hingga hidupnya pun berubah jadi lebih baik.